Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Hudaifa Lailatul Sakinah. You can call me Hudaifa. I'm 19 years old. I was born on 7 June 2004 in Tasikmalaya. I live at Sukalila Street, Ujung Berung, Bandung. And my hobbies are singing and listening to the music. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hudaifa Lailatul Sakinah dari kelas 1B Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris Ibu Khofisah MA yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa materi yang telah kita pelajari bersama dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan. Baik, langsung saja. Saya di sini akan memulai terhadap materi yang pertama. Let's go. Baik, langsung saja. Di sini saya telah mencatat dari awal kita pertemuan, kita membahas apa saja materi-materi yang telah kita pelajari. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai materi yang pertama. Di sini saya ada catatannya mengenai materi Basic of Greeting Friends and Strangers. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan Basic of Greeting Friends and Strangers? Sebelum kita mengetahui lebih mendalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih definisinya itu, apa pengertiannya itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan Basic of Greeting Friends dan Basic of Greeting Strangers, yang pertama, kita membahas terlebih dahulu mengenai Basic of Greeting Friends. Nah, yang dimaksud dengan Basic of Greeting Friends yaitu cara menyapa kita kepada teman-teman dengan menggunakan bahasa Inggris yang santai, ramah, juga akrab. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan Basic of Greeting Friends. Nah, kemudian yang kedua, apa itu yang dimaksud dengan Basic of Greeting Strangers? Nah, adapun yang dimaksud dengan Basic of Greeting Strangers yaitu cara menyapa orang yang tidak dikenal atau misalkan baru dikenal, baik dengan menggunakan bahasa Inggris yang sopan, kemudian resmi dan berjarak. Nah, terdapat kan perbedaan di antara keduanya. Jadi tadi yang pertama itu Basic of Greeting Friends itu cara menyapa kita kepada teman dengan menggunakan bahasa yang santuy gitu, yang santai, kemudian ramah, juga akrab gitu. Maksudnya akrab di sini kan kita dengan sesama teman pasti kan udah akrab gitu, udah kenal. Jadi menggunakan bahasanya juga kayak lebih ke non formal gitu. Jadi nggak formal banget gitu. Nah, sedangkan yang tadi yang Basic of Greeting Strangers itu lebih ke bahasanya itu menggunakan bahasa-bahasa yang formal. Kan itu cara menyapa seseorang kepada orang yang belum dikenal ataupun yang baru dikenal gitu. Masa kan kita tiba-tiba misalkan ke orang yang baru dikenal atau belum dikenal, misalkan tiba-tiba, "Hey, where are you?" gitu, tiba-tiba gitu kan enggak mungkin gitu kan, pasti orang juga, "Ih, kenapa sih? Ih, apa itu?" Misalkan tiba-tiba gak kenal atau misalkan emang gak kenal tapi tiba-tiba nyapanya juga gitu kan kurang logis gitu. Nah, bagaimana nih cara menyapanya itu? Ya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, yang lemah lembut gitu, yang yang santun gitu ya, lebih ke formal gitu kita itu kan namanya juga. Dan tunjukkan juga kesan orang, kayak first impression kita bertemu dengan orang itu gimana gitu ya. Itu mungkin definisinya dari Basic of Greeting Friends dan Basic of Greeting Strangers. Nah, sekarang apa sih tujuan dari keduanya itu? Nah, di sini ada tujuannya ya, teman-teman. Nah, di sini tujuan yang pertama, tujuan dari Basic of Greeting Friends. Nah, di sini tujuan daripada Basic of Greeting Friends yaitu untuk menunjukkan rasa hormat,
kemudian rasa kepedulian kita, juga keakraban kita dengan teman-teman. Nah, itu salah satu tujuan di antara tujuan dari Basic of Greeting Friends. Nah, sedangkan tujuan daripada Basic of Greeting Strangers yaitu kan yang tadi itu untuk menunjukkan rasa hormat kita, juga rasa kepedulian, juga bentuk keakraban kita dengan teman. Nah, kalau ini tujuannya itu untuk menunjukkan rasa hormat juga. Untuk menunjukkan rasa hormat, kemudian kesopanan, kesantunan kita, juga menimbulkan untuk menunjukkan rasa profesionalisme dengan orang-orang yang tidak dikenal atau misalkan orang-orang yang baru dikenal. Nah, jadi kan dari tujuan dan pengertiannya juga sudah terlihat gitu ya perbedaannya dari keduanya. Tadi kan yang tujuan dari Basic of Greeting Friends kan itu dari pengertian, dari namanya juga sudah friends, berarti kepada sesama teman. Berarti tujuan kita menyapa kepada teman itu ya intinya untuk menambahkan rasa kita kepedulian nih, rasa solidaritas kita kepada teman, juga rasa keakraban kita kepada teman gitu, udah sampai mana nih gitu ya. Nah, kalau yang kedua itu yang tadi Basic of Greeting Stranger itu menunjukkan rasa hormat kita juga, menunjukkan rasa hormat kita, kemudian menunjukkan ya kesopanan kita kepada orang yang baru dikenal atau tidak dikenal. Nah, kan tetapi di sini bukan maksudnya misalkan ke sesama teman itu gak ada rasa sopan santunnya kita, tetap ada, cuman kan di sini kita sopan santun juga kan terbagi-bagi, ada yang ke yang lebih muda, kemudian ada yang sesama seumuran, juga ada yang lebih ke yang tua. Nah, mungkin maksud yang di sini yang basic greeting yang stranger itu mungkin ke yang lebih tua gitu. Jadi kita itu kesannya itu lebih menghormati, lebih menunjukkan rasa sopan santun kita gitu. Nah, itu adapun dari tujuannya. Kemudian dari fungsinya nih, tadi kan sudah ada pengertian, sudah ada tujuan, kemudian fungsinya itu apa sih? Nah, di sini ada fungsinya teman-teman. Fungsi daripada greeting of friends and strangers. Yang pertama, greeting friends itu fungsinya itu untuk memulai percakapan, atau misalkan mengungkapkan perasaan, atau misalkan mengungkapkan opini kita, juga bisa jadi untuk mempertahankan hubungan kita dengan teman gitu ya. Nah, itu daripada fungsi yang greeting of friends. Nah, sedangkan fungsi daripada greeting of strangers yaitu untuk memperkenalkan diri, juga untuk menciptakan kesan yang baik dengan orang-orang yang tidak dikenal atau baru dikenal. Nah, itu daripada fungsi daripada greeting of strangers. Jadi intinya kedua-duanya itu ya sama-sama saja gitu, untuk mempererat tali silaturahmi, untuk mempererat juga komunikasi antara seseorang dengan orang lain gitu ya. Jadi tidak ada dapat membedakan misalkan ke yang lebih muda mah gini aja biasa-biasa, atau misalkan ke teman mah udah akrab ini jadi kayak biasa aja gitu. Tetap kita juga menjaga rasa sopan santun kitanya juga gitu. Cuman ya kalau yang ke teman itu lebih ke non formal, tapi kalau yang stranger itu lebih ke formal gitu ya menggunakan bahasanya. Nah, di sini sudah jelas teman-teman bahwasanya perbedaan dari keduanya. Yang pertama, perbedaan dari greeting friends nih. Perbedaan dari greeting friends itu ya lebih ke menggunakan bahasanya itu yang informal yang tadi saya jelaskan, lebih ke yang informal, kemudian lebih singkat juga, dan tidak terlalu memperhatikan terhadap etika dalam penggunaan bahasa gitu pelafalannya. Nah, sedangkan dalam greeting of strangers itu lebih menggunakan bahasa-bahasa yang formal. Bahasa yang formal juga lengkap dan lebih lebih memperhatikan terhadap etika dalam berbicara gitu ya. Nah, contohnya yang tadi, contoh dari yang greeting of friends. Nah, kan itu lebih menggunakan bahasanya itu bahasa yang singkat, juga tidak terlalu memperhatikan etika. Maksudnya bukan berarti tidak memperhatikan etika dalam berbahasa, tetap memperhatikan, akan tetapi
tidak semperhatikannya yang terhadap yang stranger itu, ya. Nah, contohnya dari yang greeting of friends di sini, misalkan, "Hi, how are you?" "Hi, how are you?" Kemudian itu, How do you been?" "How do you been?" Kan kita kalau ke teman misalkan langsung, "Hi, so what's up guys?" Misalkan kayak gitu ya, kalau bahasa anak gaul sekarang itu ya. "Hi, how are you?" Atau misalkan, "How do you been?" How have you been?" Misalkan kayak gitu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian apabila contoh dari greeting of strangers itu, contohnya itu misalkan, "Hello, how are you today?" Nah, misalkan ada kata hello gitu ya. Kalau tiba-tiba "How are you today?" kan belum dikenal, atau misalkan baru dikenal, masa tiba-tiba "How are you today?" gitu ya. Jadi, "Hello, I'm sorry, how are you today?" Misalkan kayak gitu. Nah, juga misalkan "Halo, misalkan "Hello, what is your name?" Misalkan gitu. "Excuse me," misalkan kayak gitu ya. Jadi menggunakan kata-kata bahasa yang lebih lebih sopan, lebih formal, lebih menjaga terhadap etika. Nah, mungkin itu materi mengenai basic of greeting friends and greeting strangers. Saya lanjut ke materi selanjutnya. Check it out. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke materi kedua. Tadi materi yang pertama kan mengenai tentang basic of greeting friends and strangers. Nah, kemudian lanjut ke materi yang kedua. Materi kedua ini mengenai tentang question yes or no and information question. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan question yes or no, atau misalkan dengan information question itu apa sih? Nah, di sini ada pengertiannya ya teman-teman. Jadi di sini yang dimaksud dengan question yes or no adalah seperti jenis pertanyaan yang hanya membutuhkan dua jawaban, yaitu jawaban yes dan no. Jawabannya itu ya atau tidak, ya dan tidak. Nah, adapun pertanyaan yes or no ini biasanya itu terdiri dari kata kerja, modal verb, atau kata kerja auxiliary verb. Nah, yang mana yang diikuti oleh subjek atau objek yang relevan. Nah, itu yang dimaksud dengan question yes or no. Jadi intinya question yes or no itu sejenis pertanyaan yang mana hanya membutuhkan terhadap dua jawaban, yaitu jawaban yes or no. Jadi iya atau tidak. Kan dari judulnya juga question yes or no. Jadi pertanyaan yang jawabannya itu hanya membutuhkan dua, yaitu hanya jawaban ya atau tidak gitu ya. Kemudian yang tadi pertanyaan yes or no juga kan biasanya terdiri dari kata kerja modal verb atau kata kerja auxiliary verb yang diikuti oleh subjek atau objek yang relevan. Itu mungkin dari pengertian question yes or no. Nah, adapun tujuannya apa sih gitu? Kan tadi juga yang materi pertama itu kan ada tujuannya tuh. Tujuan dari basic of greeting friends, kemudian tujuan dari basic of greeting strangers. Nah, di sini juga ada tujuannya. Apa sih tujuan dari question yes or no? Nah, di sini ada tujuannya teman-teman. Jadi tujuan dari question yes or no itu tujuannya itu digunakan untuk mendapatkan respon yang cepat dan sederhana terkait dengan jawaban atau dengan situasi tertentu. Jadi tujuan daripada question yes or no ini ya untuk mendapatkan jawaban atau respon yang cepat gitu dan sederhana terkait dengan situasi tertentu. Maksudnya, jadi gini, ketika kita bertanya kepada teman misalkan, kan kita juga misalkan apakah kamu masuk kelas sekarang? Ya, kayak gitu kan? Ya, jadi bertanya yang mana jawabannya itu lebih singkat gitu. Jadi tidak dijelaskan dari jawaban tersebut, misalkan ya karena bla 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 bla. Nah, tidak. Jadi lebih ke jawabannya itu lebih ke singkat dan padat, juga sederhana, yang mana sesuai dengan situasi tertentu gitu ya.
Nah, itu dari tujuan question yes or no. Nah, adapun di sini terdapat rumus dan contoh daripada question yes or no. Ini ada contohnya ya, teman-teman. Nah, di sini contoh daripada question yes or no. Ini rumusnya itu menggunakan verb atau auxiliary verb ditambah subjek atau objek. Ya, sekali lagi di rumusnya itu verb atau auxiliary verb ditambah subjek atau objek. Nah, contohnya apa sih? Nah, contohnya dari question yes or no ini misalnya, apakah kamu setuju dengan rencana ini? Apakah kamu setuju dengan rencana ini? Kan jawabannya bisa ya atau tidak, yes or no. Nah, itu kan jawabannya itu kan lebih singkat gitu ya, sesuai dengan situasi yang relevan. Nah, atau misalkan, apakah kamu sudah makan? Apakah kamu sudah makan? Jawabannya juga bisa ya atau tidak. Kalau ya berarti sudah, kalau tidak berarti belum. Nah, gitu kan. Sangat mudah dipahami bukan teman-teman mengenai tentang question yes or no. Itu mungkin daripada rumus dan contoh, juga tujuan dan pengertian dari question yes or no. Kita lanjut ke selanjutnya, itu tentang information question. Tentang information question. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan information question? Jadi kan sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan information question. Nah, di sini information question adalah suatu jenis pertanyaan yang digunakan untuk meminta seperti meminta informasi atau fakta tentang sesuatu hal yang terjadi misalnya. Nah, jadi kan tadi beda dengan question yes or no. Kalau tentang informasi question itu tentang jenis pertanyaan yang yang digunakan untuk meminta suatu informasi atau fakta tentang sesuatu hal. Kalau tadi yang question yes or no itu jenis pertanyaan yang hanya membutuhkan jawabannya itu dengan singkat, yaitu antara yes or no. Nah, sedangkan dalam information question ini jenis pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi atau fakta tentang suatu hal tersebut, misalkan tentang suatu hal yang sedang terjadi. Nah, beda kan ya, dari judulnya juga kan sudah information question, berarti pertanyaan yang pertanyaan yang digunakan untuk meminta sebuah informasi gitu. Jadi bertanya itu karena ingin mendapatkan sebuah informasi atau fakta tentang sesuatu hal yang sedang terjadi atau misalkan telah terjadi atau sedang apa gitu, tergantung seseorang tersebut bertanya. Nah, itu dari pengertian tentang information question. Nah, adapun dari tujuannya nih, teman-teman. Ada apa sih? Tadi kan sudah disebutkan tujuan dari yang question yes or no. Nah, question yes or no. Di sini ada tentang tujuan dari information question. Nah, di sini tujuannya itu digunakan untuk menjadi atau lebih ke menggali informasi lebih mendalam. Juga bisa menjelajahi pemikiran atau misalkan mengetahui tentang pandangan seseorang terhadap sesuatu hal. Itu daripada tujuan information question ya. Tujuan daripada information question sekali lagi itu digunakan untuk menggali menggali suatu informasi atau tentang menjelajahi pemikiran atau misalkan mencari alasan juga atau mencari pandangan terhadap sesuatu yang dipikirkan oleh seseorang. Itu dari tujuan information question. Nah, adapun di sini rumus dan contohnya. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan rumus dan contoh dari question yes or no. Nah, ini rumus dan contoh dari information question. Rumusnya itu menggunakan question words ditambah auxiliary verb ditambah subject
juga ditambah main verb. Sekali lagi, rumusnya itu ditambah question word, ditambah auxiliary verb, ditambah subject, dan ditambah juga main verb. Contohnya, misalkan contohnya itu how do you cook this dish? How do you cook this dish? Itu contoh dari information question. Nah, sudah jelaskan teman-teman tadi yang saya jelaskan dari awal, dari question yes or no, kemudian dari information question itu sudah ada pengertiannya, kemudian sudah ada tujuannya, kemudian sudah ada rumus beserta contohnya. Mungkin teman-teman juga lebih mengetahui lebih ke contoh dan rumusnya ya. Nah, adapun di sini saya dapat menyimpulkan dari materi ini bahwasanya dalam question yes or no itu jawaban yang diperlukannya itu ya hanya dua, gitu, antara ya atau tidak, antara yes or no. Nah, sedangkan dalam information question itu jawabannya itu pertanyaan yang jawabannya itu berupa informasi yang spesifik, gitu, berupa informasi yang spesifik yang mencakup tentang suatu fakta yang detail yang terjadi pada sesuatu hal tersebut. Itu mungkin dari materi kedua. Kemudian nanti kita lanjut ke materi ketiga. Check it out. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi ketiga. Nah, materi ketiga ini kan tadi saya sudah membahas mengenai materi yang pertama juga materi yang kedua. Nah, adapun materi yang ketiga itu mengenai question word. Jadi masih sama-sama mengenai tentang pertanyaan nih. Tentang di sini tentang question word. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan question word? Mungkin teman-teman juga ada yang tahu lah, gitu, ada yang tahu question word itu apa gitu. Nah, jadi di sini pengertiannya yang dimaksud dengan question word yaitu kata-kata yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan atau meminta suatu informasi tambahan. Kan namanya juga question word gitu ya. Jadi lebih ke kita itu menanyakan pertanyaan, misalkan menanyakan pertanyaan yang dapat berupa informasi atau misalkan dapat berupa jawaban yang ingin kita ketahui, gitu ya, informasi tambahan atau seperti, dan ya intinya seperti itu gitu. Nah, adapun di sini jenis-jenis daripada question word itu jenis-jenis daripada kata-kata dalam untuk menanyakan, gitu, kata-kata dalam pertanyaan itu diantaranya itu ada what, kemudian ada what, who, when, where, why, which, whose, whom, how, gitu ya. Mungkin itu yang saya ketahui. Jadi diantaranya itu ada what, ada who, kemudian ada when, kemudian ada why, which, whose, who, dan how, misalkan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada bukan pengertian, jadi ada lebih ke kegunaannya masing-masing, gitu. Apa sih kegunaan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Yang pertama nih dari what itu lebih ke pertanyaan ketika kita ini ingin mengetahui terhadap sesuatu hal, misalkan tentang pekerjaan atau misalkan tentang benda dan lain sebagainya. Itu dari what. Sedangkan di sini ada who. Who itu pertanyaan itu lebih ke seseorang yang sedang melakukan suatu tindakan tersebut. Jadi ketika kita ingin menanyakan terhadap seseorang gitu, pasti pertanyaannya itu dengan kata-kata who, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu when. Nah, kalau when itu lebih ke pertanyaan tentang waktu, gitu ya. Kalau when itu tentang waktu, sedangkan kalau where itu pertanyaannya itu tentang lebih ke keberadaan, atau misalkan tentang tempat, atau misalkan arah, tujuan, dan lain sebagainya. Kalau where itu ya lebih ke tempat, misalkan tempat di mana, misalkan seperti itu. Itu yang where. Kemudian yang why. Nah, why ini pertanyaannya itu lebih ke
untuk alasan, misalkan untuk alasan atau sebab. Misalkan untuk menanyakan alasan atau sebab dari tertentu itu menggunakannya dengan kata-kata why. Nah, kemudian dari which ini pertanyaannya itu lebih ke sebagai suatu pilihan gitu, untuk memilih di antara salah satu atau di antaranya gitu. Nah, itu menggunakan kata-kata which. Nah, sedangkan untuk whose ini pertanyaannya itu lebih ke mengajukan kepemilikan. Pertanyaan untuk menanyakan kepemilikan ini whose gitu ya. Nah, itu mungkin. Kemudian untuk whom itu pertanyaannya itu kayak sebagai objek kata kerja atau preposisi atau objek gitu ya, sama aja. Itu untuk whom. Nah, sedangkan untuk how itu pertanyaannya itu lebih ke lebih ke cara gitu, tata cara atau misalkan berapa lama misalkan. Nah, itu kata-katanya bisa menggunakan how gitu ya. Nah, itu diantaranya question word itu ada what, who, when, where, why, which, whose, whom, dan how. Nah, kemudian di sini ada rumus-rumusnya nih teman-teman. Rumus yang pertama itu question word dengan auxiliary verb. Nah, ini rumusnya itu berarti rumusnya itu question word ditambah auxiliary verb, yaitu bisa to be, do, or have, ditambah subject, ditambah main verb, dan tanda tanya di akhir. Itu untuk question word dengan auxiliary verb. Nah, kemudian yang kedua itu tentang question word dengan modal verb. Yang kedua itu question word dengan modal verb, itu rumusnya itu ada question word dan modal verb, kemudian ditambah subject, juga ditambah main verb, dan di akhirnya juga ada tanda tanya gitu ya. Itu untuk question word dengan modal verb. Nah, kemudian yang ketiga itu tentang kalimat tanya tanpa auxiliary atau modal verb. Berarti rumusnya itu question word ditambah main verb, juga ditambah tanda tanya di akhir gitu ya. Itu mungkin untuk rumus-rumusnya. Mungkin teman-teman lebih paham daripada saya untuk rumus-rumusnya. Nah, adapun perbedaannya nih di sini juga sebelumnya tadi ada sedikit tambahan dari yang question word yang diantaranya ada what, who, dan lain sebagainya. Di sini untuk how ya, permisa teman-teman, how itu terbagi ke dalam 3. Ada how much, how many, kemudian ada how often. Kalau how much itu digunakannya lebih ke sesuatu jumlah bilangan yang tidak bisa dihitung, maksudnya pertanyaan jumlah yang tidak bisa dihitung, misalkan menanyakan air misalkan, atau menanyakan nasi, kan itu gak bisa dihitung, maksudnya kita tidak bisa menghitung nih, ini teh ada berapa ini kan tidak bisa gitu ya. Misalkan how many the water gitu kan gak bisa dihitung air itu berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan how much the water misalkan kan gak bisa dihitung itu kan. Nah, jadi how much itu digunakan untuk pertanyaan kepada suatu bilangan yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Nah, sedangkan untuk yang how many itu lebih ke pertanyaan yang bisa dihitung, misalkan uang how many the money misalkan gitu. Nah, itu kan bisa dihitung uangnya, misalkan ada 100.000 atau ada berapa gitu ya. Nah, itu. Kemudian di sini ada perbedaan antara who dan whom. Soalnya kan kata-katanya itu masih sama tuh, who dengan whom itu. Nah, adapun di sini perbedaannya itu untuk who itu lebih digunakan untuk seseorang yang sedang melakukan suatu tindakan tersebut gitu ya, itu untuk who. Jadi lebih ke menanyakan seseorang yang sedang melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, sedangkan untuk whom digunakan itu untuk menanyakan seseorang atau objek. Contohnya yang whom. Whom did you learn English last night? Contohnya lagi,
Whom did you learn English last night? Itu untuk contoh whom. Sedangkan untuk contoh who di sini, what is your partner? Who is your partner? Who is your partner? Nah, itu digunakan untuk seseorang yang sedang melakukan tindakan. Who is your partner? Siapakah partner kamu gitu ya. Kalau yang tadi yang contoh dari whom itu whom did you learn English last night gitu ya. Itu mungkin rumus, kemudian contoh-contoh dan perbedaannya. Kemudian di sini saya dapat menyimpulkan dari materi ini, dari materi question word, bahwasanya dalam bahasa Inggris kata-kata tanya itu seperti who, what, when, where, which, why, whose, whom, how itu memang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena kita bertanya itu sesuai dengan kata tanya tersebut gitu ya. Kemudian materi ini juga membahas mengenai kata-kata tanya dan dampaknya pada keterampilan dalam berbahasa Inggris. Nah, kemudian pemahaman yang baik tentang kata-kata tanya ini dapat meningkatkan efektivitas komunikasi kita dalam berbagai konteks misalkan. Jadi kita menggunakan kata-kata tanya ini juga selain kita untuk menanyakan juga menambahkan pemahaman dalam berbahasa kita supaya lebih efektivitas komunikasi kita dengan orang lain dalam berbagai aspek ataupun hal. Itu mungkin materi yang ketiga. Kita lanjut ke materi yang keempat. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi keempat. Tadi kan materi ke-1 sudah, materi kedua juga sudah, materi ketiga sudah. Kita lanjut ke materi keempat. Materi keempat ini menerangkan mengenai basic sentence, noun, pronoun, dan adjective. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai basic sentence. Apa sih yang dimaksud dengan basic sentence itu? Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasanya yang dimaksud dengan basic sentence yaitu terdiri nih, basic sentence itu terdiri dari satu subjek, verb atau tanpa komponen lainnya untuk membentuk kalimat, yang mana membentuk kalimat yang memiliki arti secara utuh juga tetap. Nah, itu yang dimaksud dengan basic sentence. Jadi terdiri dari satu subjek, kemudian verb atau komponen atau tanpa komponen lainnya untuk membentuk kalimat yang memiliki arti secara utuh ataupun lengkap. Itu yang dimaksud dengan basic sentence. Nah, kemudian di sini subjek. Subjek di sini adalah misalkan someone atau misalkan something atau berupa noun atau pronoun yang melakukan aksi. Nah, aksi yang dilakukan verb ini dapat berupa action. Contohnya itu ada eat, play, read. Itu contohnya dari subjeknya misalkan gitu. Nah, itu dari basic sentence. Kemudian kedua kita ada noun. Noun itu kata benda gitu ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan noun itu kata yang memiliki atau kata yang menamai sesuatu seperti menamai orang, menamai benda, menamai gagasan dan lain sebagainya. Itu contoh dari noun. Itu maksud dari noun. Kemudian di sini dalam sebuah kalimat juga, dalam sebuah kalimat kata benda dapat berperan sebagai subjek atau objek langsung ataupun objek tidak langsung dari keseluruhan atau dari sebuah klausa, serta memungkinkan untuk terjadinya atau untuk menjadi pelengkap subjek atau pelengkap objek. Itu dari yang dimaksud dengan noun. Jadi intinya noun itu merupakan kata benda yang mana bisa menamai terhadap sesuatu seperti menamai orang, menamai benda, menamai gagasan atau pemikiran dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan noun. Nah, kemudian di sini juga noun itu ada yang non countable, ada yang non uncountable. Nah, yang dimaksud dengan non countable di sini dalam person atau orang gitu ya. Di sini juga ada baby, kemudian ada girl,
suster, dan lain sebagainya. Kemudian dalam contoh place atau tempat, ini juga ada school, misalkan, kemudian ada university, mall, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu dalam bentuk thing, atau misalkan benda. Ini ada table, handphone, laptop, dan lain sebagainya. Itu mungkin contoh-contoh dari non-countable. Kemudian yang kedua ada non-uncountable. Nah, di sini dalam bentuk liquid atau cair, misalkan ada water, ada juice, dan lain sebagainya. Kemudian dalam viscous atau kekentalan, misalkan ada oil, ada soap, dan lain sebagainya. Kemudian dalam gases atau gas, misalkan ini ada parfum, contohnya juga, dan oksigen, dan lain sebagainya, masih banyak. Kemudian dalam abstrak atau tidak terlihat nih, itu contohnya misalkan love, or success, or honesty, dan lain sebagainya. Kemudian dalam food atau makanan, misalkan ada rice, ada soup, ada, dan lain sebagainya, masih banyak mungkin. Nah, kemudian terakhir itu ada kolektif atau perkumpulan gitu. Contohnya ada homework, misalkan, atau the news, itu merupakan suatu perkumpulan. Nah, itu mungkin diantara beberapa contoh non-countable dan non-uncountable. Nah, kemudian kita lanjut ke pronoun atau kata ganti. Nah, pronoun atau kata ganti di sini juga terbagi-bagi ke dalam beberapa bagian, teman-teman. Nah, yang pertama ada kata ganti orang. Itu bisa pakai I, you, they, we, she, he, it. Nah, itu ya. Itu mungkin dari zaman sekolah-sekolah juga udah familiar kata-kata itu. I, you, they, we, she, he, it. Gitu ya. Itu kata ganti orang. Nah, kemudian untuk kata ganti tanya, di sini ada what, yang tadi what, which, who, whom, where, whose, how, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk kata ganti penunjuk atau petunjuk, ini ada this, there, that, does, dan lain sebagainya. Itu untuk kata ganti penunjuk. Kemudian ada kata ganti milik. Itu contohnya mine, yours, or theirs. Nah, itu contoh kata ganti milik gitu. Nah, kemudian ada kata ganti reflektif nih. Kata ganti reflektif itu contohnya itu myself, yourself, herself, himself gitu ya. Itu contoh dari kata ganti reflektif. Kemudian ada kata ganti penghubung. Kata ganti penghubung di sini misalkan ada that, kemudian who, whom, what, whose gitu. Itu termasuk ke dalam kata ganti penghubung. Nah, kemudian ada kata ganti tak tentu. Kata ganti tak tentu itu misalkan ada anything, everyone, everything, somebody, something, dan lain sebagainya. Nah, itu dari beberapa contoh-contoh mengenai tentang kata ganti terbagi ke dalam beberapa macam. Nah, kemudian yang tadi kan sudah ke basic sentence, kemudian noun, pronoun. Nah, sekarang kita lanjut ke adjective, teman-teman. Nah, adjective itu apa sih? Nah, jadi yang dimaksud dengan adjective yaitu kata yang berfungsi untuk memberikan suatu informasi lebih dari sesuatu atau lebih dari suatu noun atau suatu kata benda. Itu yang dimaksud dengan adjective. Jadi kata yang berfungsi untuk memberikan informasi lebih dari suatu kata benda. Nah, di sini juga adjective di sini juga ada jenis-jenisnya nih. Di antaranya itu ada jenis proper adjective. Itu menjelaskan tentang suatu benda dengan suatu nama dari kata benda tertentu. Itu contoh dari power adjective. Nah, sedangkan descriptive adjective, tentang descriptive adjective itu digunakan untuk menerangkan sifat dan keadaan dari seseorang, teman-teman. Untuk menerangkan sifat dan keadaan dari seseorang, misalkan hewan, keadaan seseorang, hewan, benda, dan lain sebagainya. Itu untuk descriptive adjective. Kemudian ada possessive adjective, teman-teman. Possessive adjective ini digunakan untuk
menerangkan seberapa layak dari suatu benda yang dimaksudkan. Jadi menerangkan seberapa layak sih dari suatu benda untuk dimaksudkan. Itu dari possessive adjective. Kemudian dari numeral adjective. Numeral adjective itu menerangkan tentang sebuah jumlah dalam bentuk numerik atau dalam bentuk angka. Misalkan selain untuk menerangkan jumlah juga gitu. Jadi menerangkan jumlah dalam bentuk numerik atau angka. Itu diantara macam-macam atau jenis-jenis dari adjektif. Jadi ada proper adjective, ada descriptive adjective, ada possessive adjective, dan numeral adjective. Nah, itu mungkin dari materi ketiga dapat saya simpulkan bahwasanya noun digunakan untuk menamai orang, benda, tempat, gagasan, dan lain sebagainya. Sedangkan pronoun itu digunakan untuk menggantikan atau kata ganti dari noun juga gitu. Nah, kemudian untuk adjective. Adjective adalah sesuatu kata yang digunakan untuk menggambarkan noun atau pronoun yang biasanya terletak sebelum noun atau pronoun. Itu mungkin kesimpulan dari materi ke-4. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi kelima. Materi kelima ini menjelaskan mengenai preposition and conjunction. Jadi apa sih yang dimaksud dengan preposition and conjunction ini? Nah, di sini saya akan membahas satu persatu. Di sini ada preposition. Preposition itu adalah bagian part of speech yang sangat penting nih teman-teman. Jadi merupakan bagian dari part of speech yang sangat penting, yang mana digunakan depan noun atau pronoun dan menunjukkan hubungan antara kedua kata tersebut dengan kata lainnya dalam sebuah kalimat yang menggambarkan posisi, waktu, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan pronoun. Yang dimaksud dengan preposition. Itu yang dimaksud dengan preposition ya. Maaf tadi saya salah. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan conjunction apa sih? Kan tadi preposition sudah. Kemudian di sini yang dimaksud dengan conjunction yaitu kata yang digunakan untuk menghubungkan unit bahasa yang setara dengan misalkan dengan kata, atau misalkan prasa dengan prasa, atau klausa dengan klausa, dan lain sebagainya. Itu definisi dari preposition juga conjunction. Nah, kemudian di sini ada contoh dari masing-masingnya. Yang pertama ini dari contoh preposition. Contohnya itu misalkan he likes listening to the music. Sekali lagi, he likes listening to the music. Nah, di sini sebagai preposition yang mana diikuti oleh musik yang berkelas kata noun. Musik di sini merupakan noun. Jadi di sini tuh preposition itu diikuti oleh musik yang termasuk ke dalam noun. Nah, kemudian ada conjunction. Contohnya ini ada you and I are one the same boat. You and I are one the same boat. Sekali lagi, you and I are one the same boat. Nah, di sini and menghubungkan kata you dengan I atau subjek dengan subjek gitu ya. Itu contoh dari conjunction. Kemudian di sini juga ada tipe and example of preposition. Di sini ada preposition, yaitu preposisi yang penggunaannya itu tidak terikat dengan kata-kata tertentu. Misalkan, jadi tidak terikat dengan kata-kata tertentu atau dengan kata yang lain yang dapat digunakan secara bebas. Jadi preposition itu ya tidak terikat dengan kata-kata lain gitu ya, yang dapat digunakan dan dapat digunakan secara bebas. Jadi kan namanya juga free, jadi gak ada ikatan dengan kata yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada bound preposition atau yang terikat. Kan tadi yang pre yang tidak terikat. Kemudian di sini ada yang terikat, preposition yang terikat. Nah, di sini tipe and example of conjunction. Di sini sebelum itu. Jadi yang dimaksud yang tadi, yang
yang preposition yang terikat. Itu merupakan preposisi yang mempunyai aturan dalam penggunaannya. Misalkan dengan verb sama dengan verb, atau noun ditambah verb, atau adjective ditambah verb gitu ya. Itu mungkin dari preposition yang terikat. Kemudian ada tipe and example of conjunction. Itu ada compound conjunction, yaitu kata sambung yang menghubungkan hal-hal yang setara. Kemudian ada coordinate conjunction. Itu diantaranya ada for, and, nor, but, or, yet, kemudian so. Di sini artinya for karena, and artinya dan, nor artinya tidak juga, but artinya tetapi, or artinya atau, yet artinya tetapi juga. Kemudian yang terakhir ada so artinya sehingga. Itu termasuk ke dalam coordinate conjunction. Yang tadi kan ada koordinat, kemudian ada compound conjunction. Nah, kemudian di sini teman-teman, selanjutnya ada fungsi. Kan tadi ada beberapa pengertian kayak gitunya. Kemudian di sini ada fungsi dari preposisi. Itu apa sih? Nah, di sini diantaranya fungsi-fungsinya itu ada time, untuk waktu, kemudian ada place and direction, itu tempat dan arah. Kemudian ada agent atau misalkan pelaku gitu ya. Kemudian ada instrumen atau alat. Nah, itu diantara fungsi-fungsi dari preposisi. Jadi ada waktu, kemudian tempat dan arah, juga pelaku dan alat. Nah, itu dari fungsi preposisi. Kemudian apa sih fungsi dari konjungsi? Nah, di sini ada fungsinya teman-teman. Fungsi daripada konjungsi itu untuk penambahan, kemudian untuk pilihan, kemudian untuk pertentangan, dan terakhir untuk kesimpulan. Itu fungsi daripada conjunction. Nah, dari tadi kan materi yang kelima ini udah dijelasin tuh pengertiannya, kemudian udah dijelasin juga contoh-contohnya, dan di sini juga ada fungsi-fungsinya. Nah, mungkin sekian ini dari materi ke-5. Kita lanjut ke materi ke-6. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi ke-6. Materi ke-6 ini merupakan materi terakhir dalam pembelajaran kita dari awal sampai akhir pertemuan. Nah, materi ini menjelaskan mengenai present tense. Nah, di sini yang dimaksud dengan tense itu adalah suatu penyesuaian antara bentuk kalimat untuk menjelaskan suatu peristiwa, dari suatu predikat waktu gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan tense yaitu suatu persesuaian antara bentuk kalimat untuk menjelaskan suatu peristiwa dari suatu predikat tertentu, dari suatu predikat waktu tertentu. Itu yang dimaksud dengan tense. Nah, adapun secara sederhananya tense juga merupakan salah satu bagian dari tenses, teman-teman. Jadi tense di sini merupakan salah satu bagian dari tenses. Nah, kemudian tense di sini juga karena tense di sini tense yang menggunakan present. Jadi digunakan untuk menyatakan peristiwa yang baik yang terjadi dalam masa kini atau dalam yang sedang terjadi, yang sedang langsung gitu. Jadi peristiwa yang terjadi sekarang sedang langsung atau yang terjadi di masa ini juga gitu. Nah, adapun di sini present tense ini terbagi ke dalam beberapa bagian, teman-teman. Saya di sini akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama, bagian daripada present tense itu ada simple present tense. Nah, apa sih yang dimaksud dengan simple present tense? Di sini tense pertama ini akan dipelajari dalam grammar.
Nah, sebelumnya di sini simple artinya berarti sederhana, sedangkan present artinya waktu yang menunjukkan saat ini. Jadi sederhana, jadi intinya kalimat sederhana yang menunjukkan peristiwa yang sedang terjadi gitu saat ini gitu. Nah, jadi kalimat yang diucapkan atau dikatakan pada waktu sekarang. Nah, untuk fungsinya, fungsi daripada simple present tense, fungsinya itu yang pertama untuk general truth, fakta atau pernyataan yang selalu benar. Kemudian yang kedua untuk habitual activities, aktivitas. Kemudian yang ketiga untuk command atau instruction. Itu daripada fungsi present tense, simple present tense. Nah, kemudian di sini rumus daripada simple present tense. Rumusnya itu yang pertama ada verbal simple present, yaitu kata kerja yang menerangkan tindakan atau aksi. Rumusnya itu kalau positif itu berarti subjek ditambah verb one atau verb subjek atau es ditambah dengan objek, itu yang positif. Sedangkan yang negatifnya berarti subjek ditambah do or does ditambah not ditambah verb one juga ditambah dengan objek, itu yang negatif. Sedangkan yang interrogatif berarti do atau does ditambah subjek ditambah verb one juga ditambah objek dan tanda tanya ditambah tanda tanya di akhir. Itu rumusnya, rumus dari verbal simple present. Nah, kemudian di sini dari rumus nominal simple present. Rumusnya itu ada yang positif itu berarti dari subjek ditambah is atau an atau are, kemudian ditambah 3 komplement. Ditambah 3 komplement itu untuk yang positif. Nah, sedangkan untuk yang negatifnya itu berarti subjek sama juga subjek ditambah is atau an atau are, kemudian ditambah not dan ditambah 3 komplement. Itu untuk yang negatif. Untuk yang interrogatif berarti itu is atau am atau are ditambah subjek dan ditambah 3 komplement plus ditambah tanda tanya di akhir. Itu untuk contoh dari nominal simple tense. Nah, kemudian selanjutnya itu udah tuh simple present tense. Nah, kemudian yang kedua nih, kita membahas daripada macam-macamnya itu. Yang kedua itu ada present continuous tense. Present continuous tense. Nah, apa sih yang dimaksud dengan present continuous tense? Di sini yang mendefinisikannya itu merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu atau menyatakan aksi yang sedang dilakukan secara berlangsung selama waktu tertentu pada masa sekarang. Nah, itu dari pengertian dari present continuous tense. Jadi bentuk tense yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu atau menyatakan aksi yang sedang berlangsung selama waktu tertentu pada masa sekarang. Nah, adapun fungsinya nih, teman-teman, fungsi dari present continuous tense. Fungsinya itu yang pertama this that are happening now. Jadi untuk menjadikan sesuatu yang sedang terjadi itu sedang terjadi atau sedang berlangsung gitu. Itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang keduanya itu untuk menyatakan tindakan atau keadaan yang sedang berlangsung. Menyatakan tindakan atau keadaan yang sedang berlangsung dalam periode waktu tertentu pada masa sekarang gitu ya. Kemudian ada fungsi yang ketiga itu untuk menyatakan suatu rencana atau janji yang sudah pasti akan terjadi di masa depan ya. Itu merupakan 3 fungsi dari present continuous tense. Kemudian ada rumusnya nih, teman-teman. Rumusnya itu apabila yang positif itu berarti
subjek ditambah be. Be berarti am, are, or is, ditambah not, ditambah verb one akhiran ing, ditambah complement yang tadi. Itu untuk yang positif. Sedangkan untuk yang negatif itu subjek ditambah be yang tadi, berarti am, or are, or are, kemudian is, kemudian ditambah verb one akhiran ing, ditambah complement. Nah, untuk yang interrogatif berarti be berarti am, or am, is, are, ditambah subjek, ditambah verb one akhiran ing, kemudian ditambah complement dan diakhiri dengan tanda tanya. Itu untuk rumus daripada present continuous tense. Nah, kemudian kita lanjut ke yang ketiga, macam-macam yang ketiga. Apa itu? Jadi macam-macam yang ketiga itu ada present perfect tense. Nah, present perfect tense ini merupakan pola kalimat yang dipakai untuk menunjukkan peristiwa, yang sudah selesai, yang sudah dilakukan, yang selesai dalam waktu sekarang, tapi masih ada kaitannya dan tidak disebutkan keterangan waktunya gitu. Jadi masih ada kaitannya dan tidak disebutkan juga keterangan waktunya. Nah, kemudian fungsi daripada present perfect tense itu fungsinya tuh yang pertama untuk menyatakan kejadian yang sudah berlangsung di masa lalu atau yang sekarang. Kemudian yang kedua itu fungsinya juga untuk menunjukkan kegiatan yang baru sekarang, yang baru selesai dengan menggunakan kata just. Itu fungsi yang kedua. Kemudian ada fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga itu berarti menyatakan kejadian masa lalu yang memiliki sifat, hasil atau efek daripada masa sekarang gitu ya. Kemudian fungsi yang keempat itu menyatakan kegiatan atau pengalaman hidup dan keterangan waktu yang tidak diberlakukan gitu ya. Nah, itu mungkin dari fungsinya. Kemudian dari rumus present perfect tense ini, rumusnya itu ada yang verbal, ada yang nominal. Nah, di sini kita yang verbal terlebih dahulu ya. Untuk yang verbal itu apabila yang positif itu berarti rumusnya itu subjek ditambah have or has, kemudian ditambah verb 3. Kemudian untuk yang negatifnya itu berarti subjek ditambah have or has, kemudian ditambah not dan ditambah verb 3 atau verb 3, atau yang itu yang positif dan negatifnya. Untuk yang interrogatif itu berarti have or has ditambah subjek, kemudian ditambah verb 3 dan pasti ada tanda tanya di akhirnya. Nah, itu rumus daripada yang verbal. Kemudian sekarang rumus dari yang nominal. Rumus dari yang nominal itu yang positifnya itu berarti subjek ditambah has or have, kemudian ditambah been, ditambah adjective atau adverb, dan ditambah juga dengan noun. Itu yang nominal, yang positifnya. Sedangkan yang negatifnya berarti subjek ditambah has or have, kemudian ditambah dengan not dan ditambah dengan ditambah dengan been dan ditambah dengan adverb, juga ditambah dengan noun. Itu yang negatif. Nah, kemudian sedangkan yang interrogatifnya dalam nominal itu berarti has or have ditambah subjek, ditambah been, ditambah adjective, ditambah adverb, noun, kemudian pasti ada tanda kalimat di akhirnya, tanda tanya di akhirnya. Nah, kemudian untuk yang keempat nih teman-teman, macam-macam yang keempatnya itu ada selanjutnya. Macam yang keempat itu ada present perfect continuous tense. Nih teman-teman, ada present
perfect continuous tense. Nah, apa sih yang dimaksud dengan present perfect continuous tense? Itu merupakan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada satu titik di masa lalu gitu ya. Itu pengertiannya. Kemudian ada fungsinya nih. Fungsi daripada present perfect continuous tense, fungsinya itu kayak lebih untuk menyatakan tindakan yang terjadi pada zaman dulu, terjadi di dulu sampai sekarang. Dan fungsi yang pertama adalah untuk menjalankan untuk menjadikan sebuah kejadian yang terjadi dari masa lalu dan berlanjut sampai kini. Itu fungsi dari present perfect continuous tense. Nah, kemudian untuk rumusnya juga sama. Ada yang verbal, ada yang nominal. Nah, di sini untuk rumus yang verbal itu kalau yang positifnya itu berarti subjek ditambah has or have, kemudian ditambah been, ditambah verb ing, kemudian ditambah yang tadi yang 3 komplement. Kemudian yang negatifnya itu berarti ada subjek ditambah has or have, kemudian ditambah not, kemudian ditambah been, ditambah verb ing, dan ditambah 3 komplement. Nah, kemudian untuk yang interrogatif dalam verbal ini ada has or have ditambah subjek, kemudian ditambah been, ditambah verb ing, kemudian ditambah 3 komplement. Kemudian tidak lupa ditambah kata tanda tanya di akhir. Nah, kemudian yang terakhir nih, yang nominalnya teman-teman. Yang nominalnya itu dalam positif itu berarti rumusnya itu subjek ditambah has or have ditambah been tambah 3 komplement. Itu untuk yang positif. Nah, kemudian untuk yang negatifnya teman-teman. Untuk yang negatifnya berarti rumusnya itu subjek ditambah has or have, kemudian ditambah not, ditambah been, dan ditambah 3 komplement. Itu untuk yang not. Kemudian untuk yang interrogatif berarti itu ada has ditambah have, kemudian ditambah subjek, kemudian ditambah been, dan ditambah 3 komplement. Juga di akhirnya ditambah kalimat tanda tanya gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari yang materi yang ke-6. Jadi saya telah menjelaskan dari materi yang awal, dari basic of greeting friends sampai yang present tense ini, dari materi 1, materi kedua, materi ketiga, keempat, kelima, keenam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf khususnya buat untuk ibu mungkin belum mengerti atau kurangnya saya dalam penyampaian atau dalam menjelaskan sebuah materi, karena kekurangan itu memang ada, sudah lekat hakikatnya ada dalam diri saya, karena kesempurnaan itu hanya tetap miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maybe this is from me. That's all. Sorry for my intinya mohon maaf ya ibu, mohon maaf teman-teman semuanya. See you next time. The last akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.